Oke, teman-teman, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Handayani dari Teknik Elektro, Angkatan 2017. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul, bertemu secara virtual melalui akun Zoom pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Ibu Ika Setiawati, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku dosen pembimbing kerja praktik pengganti saya. Dan yang saya sayangi teman-teman semua yang bersedia hadir untuk menyaksikan seminar kerja praktik pengganti saya dengan judul Evaluasi Keandalan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV menggunakan indeks Saifi dan Zaidi pada PT PLN, UPJ Kentungan, dan UPJ Bantul. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, sistem distribusi tenaga listrik adalah proses menyalurkan listrik sampai ke konsumen. Keandalan sistem distribusi adalah kemampuan tenaga listrik dalam menghadapi gangguan tanpa melakukan pemadaman listrik konsumen. Gardu induk termasuk bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menurunkan tegangan transmisi, kemudian menjalankan sistem distribusi. Sistem distribusi yang digunakan pada gardu induk Kentungan dan gardu induk Bantul menurut besar tegangan menggunakan sistem distribusi primer 20 kV. Distribusi primer 20 kV merupakan sistem tenaga listrik yang menyalurkan listrik dari gardu transmisi menuju gardu distribusi dengan cara menurunkan tegangan sistem mulai dari 500 kV menjadi 150 kV atau 70 kV, kemudian pada gardu distribusi diturunkan kembali menjadi 20 kV. Menurut tegangan pengenal, menggunakan jaringan tegangan menengah atau JTM. JTM berfungsi menyalurkan listrik ke beban. Saluran bebannya disebut penyulang atau feeder. Penamaan penyulang biasanya disesuaikan oleh daerah yang dilayani. Misalnya pada gardu induk Kentungan, penyulangnya dinamakan KTN yang berjumlah 14 KTN, dan pada gardu induk Bantul, penyulangnya dinamakan BNL yang berjumlah 18 BNL. Kemudian menurut sistem penyaluran, menggunakan saluran udara tegangan menengah atau SUTM. SUTM berfungsi menyalurkan tegangan antara 1 hingga 69 kV. JTM digunakan untuk distribusi antar kawasan. Ciri utama jaringan ini adalah penggunaan kabel dengan isolasi yang ditopang tiang besi atau beton. Kemudian, menurut sumber arus, menggunakan jaringan distribusi AC. Jaringan distribusi AC di Indonesia umumnya menggunakan sistem 3 fase 4 kawat dengan pembagian tegangan 380 volt untuk industri dan 220 volt untuk perumahan. Kemudian menurut tipe jaringan, menggunakan tipe jaringan radial. Disebut radial karena terdapat satu jalur utama yang membawa sumber energi listrik, kemudian jalur utama tersebut bercabang, percabangannya disebut penyulang atau feeder pada JTM tadi.
Kemudian, untuk mengetahui sistem distribusi, dapat dilakukan dengan menghitung. Mohon maaf, share saya nampak tidak ya? Sudah jelas. Oh iya, Bu. Ya, lanjutkan. Tapi sepertinya belum jalan ya, Bu. Baru gambar sistem distribusi. Atau harusnya sudah pindah? Ya, baru saya klik tapi belum jalan. Ya, masih Ya, muter-muter harusnya itu. sudah pindah. Masih muter-muter. Oh iya, Bu. Saya ulangi share screen saja ya. Ya. Sudah nampak? Oke, sudah Mbak. Saya lanjutkan. Untuk mengetahui keandalan sistem distribusi, dapat dilakukan dengan menghitung System Average Interruption Frequency Index atau SAIFI, yaitu seberapa sering terjadinya pemadaman atau frekuensi padam. Kemudian System Average Interruption Duration Index atau SAID, yaitu seberapa lama waktu terjadinya pemadaman atau durasi padam. Kemudian Customer Average Interruption Duration Index atau KID, yaitu seberapa sering ditambah lamanya pemadaman atau rata-rata durasi padam. Indeks keandalan sistem distribusi tadi diukur menggunakan standar sistem distribusi. Standar yang digunakan yang pertama adalah sistem standar perusahaan listrik negara nomor 68/2 tahun 1986 yang menetapkan nilai SAIFI sebesar 3,2 kali per pelanggan per tahun, nilai SAIDI sebesar 21,09 jam per pelanggan per tahun. Kemudian standar yang kedua yaitu standar WCS dan WCC. WCS is World Class Service and WCC is World Class Company, yang merupakan target PLN untuk mencapai pelayanan berstandar kelas dunia yang menetapkan nilai SAIFI sebesar 3 kali per pelanggan per tahun, 1,67 jam per pelanggan per tahun untuk nilai SAIDI. Kemudian standar yang ketiga yaitu IEEE atau Institute Electrical and Electronic Engineer nomor 1366 tahun 2003 yang menetapkan nilai SAIFI sebesar 1,45 kali per pelanggan per tahun, nilai SAIDI sebesar 2,3 jam per pelanggan per tahun, dan nilai KID sebesar 1,47 jam per tahun. Selanjutnya kita sampai ke perhitungan keandalan SAIFI. SAIFI dihitung dengan menggunakan rumus lambda I dikali NI dibagi NT, dengan lambda I sama dengan frekuensi padam, NI sama dengan jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman, dan NT sama dengan total pelanggan yang dilayani oleh gardu induk. Kita ambil sampel pada KTN 01 Kentungan. Lambda I sama dengan 7, NI sama dengan 26.196, dan NT sama dengan 156.800
383. Maka SAIFI pada KTN 01 kentungan sama dengan 7 dikali 26.196 dibagi 156.383, maka akan menghasilkan nilai SAIFI sebesar 1,73 kali per pelanggan per tahun. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung seluruh KTN dan BNL pada gardu induk kentungan dan bantul. Maka akan didapatkan total nilai SAIFI pada gardu induk kentungan sebesar 2,86 kali per pelanggan per tahun dan SAIFI pada gardu induk bantul sebesar 3,01 kali per pelanggan per tahun. Dapat kita analisis dengan grafik perbandingan keandalan SAIFI. Terlihat bahwa SAIFI pada gardu induk kentungan dan bantul dikategorikan handal karena tidak melebihi standar SPLN, dan menurut standar IEEE dikatakan tidak handal karena jumlahnya melebihi standar IEEE, dan dikatakan handal oleh standar WCS karena nilainya tidak melebihi standar WCS. Untuk lebih jelasnya, nilainya dapat dilihat pada tabel kategori keandalan SAIFI. Selanjutnya, untuk menghitung indeks keandalan SAIDI, dilakukan dengan rumus UI dikali NI dibagi NT, dengan UI sama dengan durasi padam, NI sama dengan jumlah konsumen yang mengalami pemadaman, dan NT sama dengan total pelanggan yang dilayani oleh gardu induk. Pada KTN 01 kentungan, UI sama dengan 5,25, NI sama dengan 26.196, kemudian NT sama dengan 156.383. Maka SAIDI pada KTN 01 kentungan sama dengan 5,25 dikali 26.196 dibagi 156.383. Akan dihasilkan SAIDI sebesar 1,3 jam per pelanggan per tahun. Untuk nilai total SAIDI pada gardu induk kentungan sebesar 2,91 jam per pelanggan per tahun. Kemudian untuk nilai SAIDI gardu induk bantul sebesar 4,43 jam per pelanggan per tahun. Kemudian kita analisis pada grafik perbandingan keandalan SAIDI. SAIDI pada gardu induk kentungan dan bantul dikatakan sangat handal menurut standar SPLN karena nilainya di bawah standar SPLN. Kemudian menurut standar IEEE dan WCS dikatakan tidak handal karena nilainya di atas standar IEEE dan WCS. Kemudian indeks keandalan KID. KID dapat dihitung menggunakan rumus UI dikali NI dibagi lambda I dikali NI. Dengan UI sebesar 5,25, NI sebesar 26.196, lambda sama dengan 7, NI sama dengan 26.196. Karena kita menghitung pada KTN yang sama, maka NI juga bernilai sama. Maka KID pada KTN 01 kentungan sama dengan 5,25 dikali 26.196 dibagi 7 dikali 26.196. Maka akan menghasilkan nilai KID sebesar 0,75 jam per tahun. Untuk nilai KID total sebesar 7,33 jam per tahun pada gardu induk kentungan dan 28,85 jam per tahun untuk gardu induk bantul. Kita analisis menggunakan grafik perbandingan keandalan KID. KID diukur menggunakan standar IEEE. Dapat dilihat bahwa
KID pada Gardu Induk Kentungan dan Bantul dikatakan tidak handal menurut standar IEEE karena nilainya melebihi dari standar tersebut. Dapat kita ambil kesimpulan pada presentasi saya tadi bahwa keandalan sistem distribusi berbanding terbalik dengan tingkat pemutusan beban. Semakin tinggi pemutusan beban, maka keandalannya semakin rendah, dan semakin rendah pemutusan beban, maka keandalannya semakin tinggi. UPJ Bantul dan UPJ Kentungan perlu melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pengecekan secara rutin pada komponen GI agar memperkecil gangguan yang dihadapi. Kemudian untuk evaluasi antara kedua GI, untuk nilai SAIFI, Gardu Induk Kentungan lebih handal daripada Gardu Induk Bantul karena memiliki frekuensi padam yang lebih rendah. Kemudian untuk nilai SAIDI, Gardu Induk Kentungan juga lebih handal daripada Gardu Induk Bantul karena memiliki durasi pemadaman yang lebih rendah daripada Gardu Induk Bantul. Dan untuk nilai KID, Gardu Induk Kentungan jauh lebih handal daripada Gardu Induk Bantul karena rata-rata durasi padamnya lebih rendah daripada Gardu Induk Bantul. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau langsung bertanya. Saya membuka 2 hingga 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas terhadap penjelasan yang saya berikan. Silakan untuk teman-teman pertanyaannya dulu. Nanti saya belakangan aja. Teman-teman bisa sambil mengisi presensi kehadiran. Data yang digunakan kemarin data sekunder semua ya, Mbak ya? Iya, Bu. Pada tahun 2018. 2018. Bentuk data untuk dari 2 gardu induk itu 2018 semua atau berbeda? 2018 semua. Proses kemarin saya mau pertanyaan saya hanya di proses Anda, perhitungan proses penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian apa itu? Anda sudah dapat data, dari Anda mencari data, karena ini data sekunder, bagaimana Anda mencari data, kemudian Anda yang Anda lakukan dengan data itu, kemudian sampai Anda menarik kesimpulan apa sih yang harus dilakukan oleh masing-masing gardu induk. Silakan. Pada data tersebut sudah tertera frekuensi padam dan durasi padam, maka saya tinggal menghitung nilai
Saifi, Saidi, dan Kaidi. Kemudian tinggal saya bandingkan antara kedua gardu induk itu, keandalannya. Seperti itu, Bu. Nah, untuk tadi Saidi dan Saifi, masing-masing arti dari singkatan itu apa, Mbak? Definisi, bedanya arti, definisinya apa? Digunakan pada saat bagaimana Anda menggunakan perhitungan itu. Oh iya, Bu. Saya share sebentar. Kalau yang STL mungkin sudah tidak asing dengan istilah itu. Mungkin yang di SIE, Saidi, Saifin itu jangan-jangan menganggapnya itu nama orang. Jadi Saifi Saidi itu dihitung karena ada data dari pemutusan beban atau pemadaman listrik. Untuk nilai Saifi yaitu didapatkan dengan frekuensi atau banyaknya terjadi suatu pemadaman. Kemudian untuk Saidi yaitu seberapa lama waktu terjadinya pemadaman tersebut. Kedua metode ini digunakan semua nggak, Mbak, di setiap gardu induk yang Anda gunakan untuk penelitian? Iya, Bu. Iya, saya gunakan semuanya. Karena kalau pasti menghitung Saifi, juga menghitung Saidi. Dan dari hasil analisa Anda yang memungkinkan bisa direkomendasikan, ke gardu induk itu apa? Oh ya. Rekomendasi untuk gardu induk untuk perbaikan keandalan sistem distribusi yaitu dengan pengecekan, perbaikan, dan pemeliharaan pada komponen-komponen gardu induk. Perbaikan pada jaringan atau tegangan, kemudian pengecekan ariester atau komponen lainnya, serta pemeliharaan trafo. Pertanyaan dari teman-teman yang lain? Teman-teman tidak ada yang mau bertanya? Tidak bertanya ini ada banyak kemungkinan. Salah satunya tidak paham apa yang dibicarakan. Atau malah ngantuk semua. Oh iya. Tolong dong kameranya diaktifkan semua. Biar kelihatan wajahnya. Masa cuma dosen sama presenternya aja yang mengaktifkan kamera. Nah, jadi biar kelihatan. Ya. Jebulane dorong adus. Pantes udah dipateni kamerane kumel kabeh ngono. Semua nih. Kecuali yang nggak ada kameranya. Semua dinyalakan dulu. Biar kelihatan. Jadi presenternya itu nggak kayak ngadepi radio aja. Kelihatannya ada teman-temannya nih. Kayak sendirian nih Mbak Tiffany. Iya, Bu. Ini ada mahasiswa saya yang hilang satu, kayaknya muncul nih di sini. Hilang lagi, Bu. Siapa ya? Sebentar. Bolosan itu. Sudah sempro tapi ngilang. Tidak ada kabar lagi. Dicari-cari Pak Bagus, Pak Ibrahim.
Ayo silakan. Waktunya tinggal 10 menit, Ibu dan teman-teman. Satu pertanyaan aja mungkin dan bisa dijawab singkat. Ya, karena waktu tinggal 10 menit. Pertanyaan saya untuk semua peserta saja. Kira-kira Anda paham nggak sih yang tadi yang dipresentasikan? Jangan-jangan cuman udah yang penting muncul aja, nggak tahu itu headsetnya dipasang apa suaranya nggak didengar sambil nonton yang lain. Risikonya kalau segala sesuatunya teman-teman paham tidak? Itu ditanya sama Bu Ika. Paham nggak nih? Paham, Bu. Cuman satu toh. Sedikit-sedikit jadi paham. Paham, Bu. Sedikit jadi paham berarti sudah ada sedikit pencerahan. Yang tadi ada yang sambil ikut seminar yang lain ya. Nah, hari ini banyak yang seminar. Iya, Bu. Nggak apa-apa, yang penting semuanya bisa. Syukur-syukur Anda punya beberapa gadget aktif semua. Bisa ikut semuanya. Oke, kalau Mas untuk Mbak Tiffany sendiri yang Anda dapatkan dari hasil KPP ini apa, Mbak? Tahu, Bu, ada materi Saidi dan Kaidi. Tadi awalnya tidak tahu. Oh, tahunya setelah Anda melaksanakan KPP. Iya, setelah cari-cari dan browsing-browsing. Secara umum saya harapkan untuk KPP meskipun kita melaksanakannya masih secara online dan tidak bisa langsung, Anda hampir semuanya menggunakan data sekunder, itu Anda bisa mengambil manfaat dari KPP, tidak mengurangi esensinya dibandingkan dengan KP yang sesungguhnya. Waktunya tinggal berapa menit, Mbak? 5 mungkin, Bu. Oke, teman-teman yang lain bisa sambil presensi nanti, dan ini sudah langsung sertifikat ya presensinya? Atau hanya presensi saja, Mbak? Presensi, Bu. Pesertanya angkatan berapa saja nih? Satu angkatan Mbak Tiffany atau ada yang lain? Ada adik tingkat 2018. Mana suaranya? Hadir, Mbak. Hadir. Sergap saja ikut seminar KPP. Karena Anda juga nanti membutuhkan, kan syaratnya kan harus mengumpulkan sertifikat nih untuk syarat, untuk persyaratan apa itu skripsi. Oke. Karena waktunya juga sudah hampir habis, tinggal beberapa menit. Monggo silahkan Mbak Tiffany, bisa ditutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Ika Setiawati, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing dari penulisan laporan hingga seminar hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir menyaksikan seminar saya. Dan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung hingga seminar ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audiens boleh meninggalkan room. Makasih ya teman-teman. Siap, Tip. Aku masuk telat, Mbak ACC ya. Takon apa Oh ya, bingung sorry ya. deh. Asik. Karena saya tekon ya. Iya, aku bingung lah. Aku takon apa ya? Mau Parah gue tenan ya. tok-tok pertanyaan. Jadi Apa terlalu gampang? Aku nggak tahu presentasimu gimana, Tip. Ya. Ditunggu presentasinya gantian. Oke, selamat ya, Tip. Chatku jam Sudah melaksanakan sampel. Iya, Gar. jam 1 kok ya, Chat. Oh, engko jam 1. Oh iya, Tif, iki forme kok ora kena di isi ya? Masa sih? Sik liyane kena disirdak. Oh. Ora aku danger sih. Oh iya. Tapi carane. Anu ae sen piye ya? Anu ae sen ya. Kena ora intine. Oh iya wis kena, Bro. Iya, Cak, Makasih, tak sorry aku sing kleru. Wis. Oh. Parah terang.